Salam jumpa lagi bersama kami, masih dalam reformasi birokrasi. Kali ini kita akan bicara sekilas reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini bisa melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng agar dapat menerima notifikasi pada video-video kami berikutnya. Sekilas reformasi birokrasi Kementerian Pan-RB. Ini adalah refleksi tahun 2020 dan resolusi tahun 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita lihat resolusi apa saja yang ingin dicapai tahun 2021. Yang pertama adalah penyederhanaan birokrasi untuk kelembagaan yang adaptif. Pengalihan jabatan dan pembubaran lembaga non-struktural (LNS) merupakan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dalam penyederhanaan birokrasi pada tahun 2020. Sebanyak 73 kementerian dan lembaga telah melakukan penyederhanaan birokrasi. Di tahun 2020 telah dilakukan pembubaran sebanyak 14 lembaga non-struktural. Pembubaran lembaga ini tidak menghilangkan tugas dan fungsi lembaga tersebut, namun lembaga tersebut diintegrasikan dengan instansi yang dimandatkan dalam peraturan Presiden. Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengatakan, penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik dengan struktur yang dinamis dan lincah. Jadi proses penyederhanaan struktur organisasi pada kementerian lembaga, data penyederhanaan struktur dari 73 kementerian lembaga pada keadaan 16 Desember tahun 2020. Resolusi yang kedua adalah pembubaran lembaga non-struktural tahun 2020 ya. Dasar hukum pembubaran lembaga non-struktural adalah nomor 82 tahun 2020 itu mencakup pembubaran. Satu adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Yang kedua adalah Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Yang ketiga, Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan yang kelima adalah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dan yang berikut adalah Badan Pertimbangan Telekomunikasi. Jadi lembaga-lembaga non-struktural ini sudah tidak sesuai, sehingga ini perlu dibubarkan. Namun tugas pokoknya ini kembali kepada lembaga-lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan hal-hal ini. Resolusi selanjutnya adalah masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini adalah jaga produktivitas aparatur sipil negara selama pandemi. Jadi meski harus menjaga produktivitas, Menteri Cahyokumolo berharap agar aparatur sipil negara menjadi teladan dan pelopor masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, resolusi berikutnya adalah percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jadi optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat dilihat di tahun 2020 dengan diluncurkannya aplikasi umum optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat di tahun 2020 dengan diluncurkannya aplikasi umum berbagi pakai di bidang kearsipan Serikandi dan bidang pelayanan publik SPAN Lapor. Jadi untuk memperkuat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia,
Kementerian Pan-RB juga telah menyusun rencana strategis SPBE. Berdasarkan United Nations E-Government Survey tahun 2020, SPBE Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Resolusi selanjutnya adalah bangun profesionalisme aparatur sipil negara menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk membangun profesionalisme aparatur sipil negara sebagai pendorong birokrasi berkelas dunia, Kementerian Pan-RB menyusun Grand Design Smart ASN dengan basis Human Capital Management. Manajemen Human Capital kemudian didukung dengan penerapan manajemen talenta ASN yang dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Dari perencanaan dan pengadaan ASN, proses seleksi CPNS tahun 2019 telah selesai. Dari hasil rekrutmen 138.782 CPNS dari 4,19 juta pendaftar. Proses seleksi dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Berikutnya adalah efektivitas reformasi birokrasi selama pandemi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan optimal di tengah pandemi. Sebanyak 763 unit kerja berhasil membangun zona integritas dengan 681 unit wilayah bebas korupsi WBK dan 82 unit wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP, pemerintah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah. Di tahun 2020, Kementerian Pan-RB menerapkan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Kementerian Pan-RB bersama instansi terkait juga telah melakukan strategi nasional pencegahan korupsi. Resolusi berikutnya adalah menuju layanan publik elektronik. Pandemi COVID mengubah sistem pelayanan publik ke arah digital service. Bisa diwujudkan dengan konsep Mall Pelayanan Publik MPP yang terus dibangun di berbagai kabupaten dan kota. Pada tahun 2020 ada 14 MPP yang diresmikan oleh Menpan RB. Adanya pusat pelayanan modern itu diharapkan meningkatkan inovasi pelayanan publik yang semakin mempermudah layanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah sederetan capaian Kementerian Pan-RB di tahun 2020. Kementerian Pan-RB menjadi instansi pertama yang menyelenggarakan penyederhanaan birokrasi. Di internal Kementerian Pan-RB melakukan penyederhanaan struktur sudah selesai dengan menyetarakan 141 pejabat eselon 3 dan 4 ke dalam jabatan fungsional. Berikutnya memperkuat SPBE, Kementerian Pan-RB bekerja sama dengan BSSN dalam pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan kantor. Sementara dalam hal laporan keuangan, Kementerian Pan-RB kembali meraih predikat WTP. Predikat informatif pun berhasil diraih Kementerian Pan-RB dalam penghargaan KIP. Sebagai penutup tahun, Kementerian Pan-RB meraih kategori sangat baik dalam penilaian kepatuhan instansi pusat dalam penerapan sistem merit yang dilakukan oleh KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya adalah strategi di tahun 2021. Berbagai strategi telah disiapkan Kementerian Pan-RB di tahun 2021. Strategi itu diluncurkan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan SDM aparatur berkelas dunia. Strategi Kementerian Pan-RB tahun 2021 yang pertama adalah penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi, penyusunan model organisasi, sistem kerja baru yang fleksibel dan berbasis fungsional. Yang kedua adalah tata laksana birokrasi pemerintahan, pengembangan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung sistem kerja baru.
Yang ketiga adalah pembangunan ASN yang profesional, pengembangan SDM, Human Capital Development Plan. Yang berikut adalah birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Penguatan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, serta kolaborasi dengan instansi terkait dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran. Penguatan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, serta kolaborasi dengan instansi terkait dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang terakhir adalah percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini adalah untuk memperkuat kebijakan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan global dan harapan masyarakat. Oke, ini adalah sekilas reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN RB di tahun 2020 dan resolusi untuk tahun 2021 ini. Semoga resolusi ini bisa terlaksana dengan baik untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara. Bagi yang belum subscribe, mungkin bisa membantu dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar informasi-informasi pada video berikutnya ini bisa diikuti dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.